lillahi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah sehingga kita bisa mengikuti kajian pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat Nabi junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan iringan doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada malam hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya moderator. Nama saya Rini Evnita, asal Riau. Status belum menikah dan baru tamat sekolah juga 2 tahun yang lalu. Di sini pengalaman saya tidak terlalu banyak dan juga masih belajar juga sebagai moderator. Nah, nanti apa yang disampaikan oleh pemateri kita Kak Sandi, Afwan Kakak. Assalamualaikum Kak Sandi. Gimana nih kabarnya Kak? Luar biasa, Allah Akbar. Ya. Allahu Akbar. Masya Allah. Apa yang disampaikan Kak Sandi semoga bermanfaat untuk kita ya. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya nanti silahkan jangan malu-malu. Kita di sini sama-sama belajar. Saya pribadi juga lagi belajar. Jadi jangan malu-malu. Dan kalau ada ilmu yang bisa kita ambil, boleh dicatat. Karena guru yang baik itu yang dicatat. Selanjutnya kita akan dengarkan materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Kak Sandi Setiadi. Kepada kakak, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama, Sandi selalu akan mengajak kepada teman-teman semuanya bersyukur atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat istiqomah, nikmat fisik, dan ya berjuta-juta, bermiliar-miliar nikmat yang Allah berikan kepada kita seperti itu. Makanya Sandi selalu mengingatkan kepada teman semuanya agar senantiasa bersyukur gitu. Kadang kita dikasih banyak nikmat lupa untuk bersyukur seperti itu ya. Nah, cara menurut Sandi cara terbaik untuk bersyukur adalah berusaha bermanfaat untuk diri kita sendiri dan berusaha bermanfaat untuk orang lain. Dan harapan Sandi teman-teman memiliki planning setiap harinya gimana saya bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri, dan setiap harinya punya planning gimana caranya saya bisa bermanfaat untuk orang lain seperti itu. Bahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kita sama-sama berdoa agar diistiqomahkan tetap berada di jalan sunnah seperti itu dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang memang sudah disunahkan seperti itu, sehingga ketika kita bisa istiqomah selalu mengikuti ajaran Nabi, di akhirat kelak kita akan mendapatkan syafaat seperti itu. Makanya teruslah istiqomah gitu ya di jalan Allah seperti itu. Oke, pada malam hari ini kita akan membahas tentang lisan, masih tentang lisan seperti itu. Karena Sandi bilang ya, bahwasannya lisan itu adalah kelompoknya yang paling banyak dan hurufnya kebanyakan dari lisan. Halqiyah 6, Syafawiyah nanti Bamim Waufa 5, sisanya berarti lisan seperti itu. Begitu, dan kemarin kita sudah belajar halqiyah. Sekali lagi Sandi mengingatkan kepada teman-teman semuanya, harapan Sandi teman-teman benar-benar mempraktekkan. Jangan sampai teman itu mempraktekkan apa yang sudah dipelajari di ngaji itu gampang, prakteknya cuma pas Zoom doang. Setelah Zoom selesai, teman-teman nggak ada jadwal praktek sendiri. Seperti itu ya, yang begitu masih salah. Yang Sandi nggak berharap teman-teman semuanya belajar di Zoom ini dan merasa sudah selesai, jangan. Tapi teman-teman juga memiliki jadwal sendiri. Ya, Sandi sudah pernah cerita ke teman-teman bahwasannya ketika Sandi awal-awal
belajar gitu, awal belajar setiap hari itu Sani ulang-ulang. Setiap hari gitu. Mau jalan kemana satu huruf terus diulang-ulang gitu sampai benar-benar mulutnya enak begitu. Sampai mengucapkannya tuh udah terbiasa lagi, udah nggak kaku lagi ketika membaca Al-Qur'an seperti itu. Dan harapannya semoga teman-teman yang bisa Quran langsung bisa mempraktekkan di Qurannya seperti itu ya. Begitu. Jangan sampai teman-teman belajar di sini tapi nggak dipraktekkan di Qurannya gitu kan, percuma aja dapat teori, dapat praktek seperti itu tapi nggak diaplikasikan ketika membaca Quran ya, sayang banget begitu. Dan saya tekankan kepada teman-teman semuanya, yang membedakan kita dengan orang yang tidak belajar Al-Quran adalah praktek seperti itu ya. Jadi kalau kata Imam Jumzuri, nggak ada bedanya kita itu sama orang yang belajar ngaji sama orang yang belajar ngaji itu nggak ada bedanya sebenarnya gitu. Kalau misalkan pengen disebut beda, ya udah praktek seperti itu. Ya, jadi banyak-banyak praktek karena ya ilmu Al-Quran harusnya kebanyakannya praktek seperti itu. Oke, kemarin kita sudah membahas mengenai tentang lidah belakang seperti itu, dan yang akan kita bahas, semoga teman-teman sudah membaca PPT-nya, walaupun kalau belum ya nggak apa-apa ya, kalau nggak belum kita bahas di sini seperti itu. Nah, kemarin saya sudah sampaikan ya bahwasannya lidah itu ada berapa bagian lidah, makhraj lidah ada berapa bagian coba, nggak usah nyontek. 4, oke mantap ya. Oke, bagus. Ya, berarti teman-teman hafal. Dan saya ingatkan lagi kepada teman-teman semuanya, ya makhrajul huruf, khusus makhrajul huruf teman-teman harus hafal begitu. Karena supaya kalau misalkan penyebutan hurufnya salah, jadi ingat, oh makhrajnya di sini, tinggal nempelin ke sini seperti itu supaya sesuai. Maka yang sekarang kita akan pelajari adalah lidah tengah seperti itu ya. Lidah bagian tengah gitu ya, tengah lidah, wastul lisan seperti itu ya. Dan wastul lisan itu ada 3 gitu ya, ada 3 huruf begitu, dan masing-masing kalau misalkan secara teori makhrajnya memang sama seperti itu ya. Makhrajnya itu adalah tengah lidah bertemu dengan langit-langit ya, semuanya sama begitu, tapi nanti ada beberapa posisi yang memang beda sehingga keluar suaranya pun akhirnya menjadi beda segitu ya, begitu ya kan. Dan karena menurut Sandi ya, tengah lidah ini termasuk yang mudah seperti itu ya. Mungkin ada beberapa huruf yang agak butuh niat yang benar lebih gitu seperti itu ya. Nanti sekali lagi buat teman-teman yang pengen praktek langsung raise hand nanti ya. Seperti itu ya. Dan Sandi kan bilang ya, kalau misalkan teman-teman salah di ngaji itu gampang, jangan pundung, jangan langsung udah nggak mau pengen belajar lagi ya. Itu adalah suatu hal yang wajar. Teman-teman sekali belajar langsung pengen bisa, susah juga seperti itu kalau begitu ya. Teman-teman harus butuh proses seperti. Jadi kalau misalkan teman-teman salah terus disalahin, wajar ya, ingat wajar itu begitu. Oke, kita langsung masuk ke huruf ya, langsung ke hurufnya biar cepat. Ya, bentar. Oke. Ini dia makhrajul huruf jim, shin, dan ya. Tadi bahwasannya ini ada di tengah lidah ya, di lidah tengah, pas tulisan. Tengah lidah, lidah tengah seperti itu. Oke, kita bahas jim terlebih dahulu. Ya, semua sana ingat ya, huruf jim ya, semuanya jim, shin, ya, makhrajnya sama, tengah lidah bertemu dengan langit-langit gitu ya. Langit-langitnya yang mana? Yang tengah atas seperti itu. Tadi ada langit-langit belakang, ada tengah atas, ada langit-langit depan seperti itu. Yang ini adalah langit-langit tengah atas. Nah, contoh pertama huruf jim terlebih dahulu. Ketika teman-teman melafalkan huruf jim, pastikan tengah lidah teman-teman nempel ke langit-langit. Lihat di gambarnya, itu nempel ya, lidahnya, lidah tengah itu nempel. Jim, jim. Seperti itu ya, benar-benar nempel, jim. Begitu. Ya, jadi kalau misalkan ini lidah, misalkan ini lidah kita nih ya, ini lidah, ini langit-langit kita, nah benar-benar nempel, jim, jim, ingat tengah lidah yang nempel begitu ya. Jangan nyasar ke huruf zai, ya, jadi za, tapi ja, seperti itu ya. Huruf ini saya lagi huruf ja, jim, seperti itu ya. Harus ingat maksudnya adalah tengah lidah kita nih, di tengah-tengah lidah nempel ke langit-langit tengah juga. Jim tuh, jim, seperti itu ya.
Maka saya dipraktekkan dulu. Dan harus jelas ya, jangan yang benar. Seperti harus jelas. Jaji jubaje. Seperti itu ya, prakteknya hal-hal yang harus diperhatikan ya. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan di huruf jim. Pertama, teman-teman harus relax seperti itu ya. Jangan terpaksa nah gitu. Jangan seperti orang kesulitan, santai ya. Jaji jubaje. Yang diperlukan dari makhraj huruf jim adalah nempelnya itu. Ya, kalau misalkan tengah lidah teman-teman nempel ke langit-langit pasti terdengarnya bakal enak, santai. Gitu. Dan tadi itu jangan berlebihan, nggak usah jajiju, nah segitu biasa aja ya, relax teman-teman, santai, jajiju gitu ya. Dan yang harus perhatikan huruf jim ketika memantul dia sukun seperti itu, ketika dia mantul sukun, kebalik, ketika dia sukun memantul seperti itu ya. Ada kol-kolahnya, contoh, saya contohin sekali lagi ya, jajiju baje seperti itu ya. Sekali lagi, Jaji Jubajes. Begitu ya. Silakan bagi teman-teman yang mau praktek bisa langsung raise hand. Oke, Bujang dari Lampung. Jaji jubaji. Pantulannya belum keluar. Lagi, sekali lagi. Jaji jubaji. Oke. Tinggal ketika sukunnya ya diperhatikan, karena ketika sukun dia memantul dan pantulnya juga jelas ya. Jaji jubaje seperti itu. Oke, lanjut Rina jadi Jaksel. Jaji jubaji. Oke, bagus. Lanjut Behaki, Jaksel juga. Banyak dari Jaksel atau which is. Jaji jubaje. Oke, bagus. Nah, begitu ya. Lanjut Nazwa. Jaji jubaji. Oke, bagus. Lanjut Siska, Kristina. Jaji jubaji. Oke, bagus. Oke, dilihat dari ini aja lah. Hayati. Jaji jubaji. Oke, bagus. Lanjut Yuli Anggraini. Jaji jubaji. Oke, bagus. Lanjut Arif Firandika. Jaji jubaja. Nah, enak banget sih kalau orang Jawa nyebutin huruf jim tuh enak banget, sumpah. Dan menurut Sandi ya, suku yang paling bagus menyebutkan huruf jim ya suku Jawa. Ya, jaji. Enak banget ngedengarnya ya, dan itu udah bagus. Lanjut Mira. Jaji jubaji. Oke, bagus. Lanjut. Jaji jubaji. Oke, bagus. Ugi. Bu Ugi dari Jaksel. Dari Bekasi nih. Jaji jubaji. Oke. Nah, awas. Kalau misalkan lepas, ya nggak nempel gitu, jadinya batch. Jaji jubaj, ada aliran udara yang keluar. Nah, jadi yang harus diperhatikan di huruf jim harus benar-benar nempel. Karena kalau nggak nempel, dia nanti ada yang lepas. Yang lepasnya adalah udara. Ketika ada udara yang keluar, maka salah. Gitu. So, aku ulangi lagi. Jaji jubaj. Jaji jubaji. Oke. Giliran ditempelin, pantulannya nggak keluar. Waduh, bahaya nih. Gimana? Ya, ingat dipantulkannya, nempel terus dipantul begitu ya. Coba sekali lagi. Keluar nggak ada ya. Ya, lanjut Musrifah. Jaji jubaja.
Oke, bagus. Irma Riana. Jaji jubaj. Oke, bagus. Lanjut Rizky Ati. Jaji jubaj. Oke, bagus. Lanjut Rista. Jaji jubaj. Nah, bagus. Nah. Lanjut Indah. Jaji jubaj. Oke. Lisa Melia. Jaji jubaj. Oke, bagus-bagus. Nursia. Jaji jubaj. Oke, bagus. So, Evan. Jaji jubaj. Oke, bagus. Lanjut Ummu Kulthum. Jaji jubaj. Oke, bagus-bagus. Hana Sukabumi. Jaji jubaj. Jangan tertahan ya, teman-teman harus relax. Jangan bac gitu ya, ngalir. Jaji jubaj gitu, ulang. Jaji jubaj. Jangan bac gitu, nyantai aja. Oh, iya. Baj gitu. Baj. Pokoknya jangan ditahan, jangan bac gitu ya, jangan Baj. berlebihan. Harus ngalir. Baj, biasa aja. Baj. Cok. Jaji jubaj. Nabila ada. Ulang Nabila. So. Di unmute dulu. Nah, so. Jaji jubaj. Oke, bagus. Ana Nur Hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Jaji jubaj. Pantulannya nggak ada nih. Jaji jubaj. Baj, coba baj. Jaji jubaj. Oke, lumayan. Lanjut. Ulfi. Jaji jubaj. Oke, bagus. Lanjut Anita Malang. Jaji jubaj. Oke, bagus. Lanjutkan Meina Kebumen. Jaji jubaj. Oke, bagus. Lanjut Asni Aulia. Jaji jubaj. Mantap. Lanjut Tri dari Balikpapan. Jaji jubaj. Oke, mantap. Lanjut Siti Sulekha. Jaji jubaj. Oke, bagus juga. Wahidah. Jaji jubaj. Oke, bagus. Syahidah. Jaji jubaj. Oke, bagus. Aulia Kuningan. Jaji jubaj. Oke, bagus. Nisa terakhir Medan. Jaji jubaj. Pantulannya jangan baca. Ya, yang jelas jaji jubaj. Jaji jubaj. Oke, nah begitu. Sip, lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Oke, itu dia huruf jim seperti itu ya. Tadi kesalahannya kebanyakan adalah ketika dia menjadi sukun seperti itu ya. Ada yang baj, ada yang baj, ada yang baj gitu ya. Ada yang bagus juga banyak gitu kan. Bagusnya banyak gitu kan. Saya ulangi sekali lagi huruf jim ya. Jaji jubaj seperti itu ya. Jadi teman-teman harus relax aja di huruf jim seperti itu.
harus rileks, tempelin makrojnya terus rileks, begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Yang huruf kedua adalah huruf shin, seperti itu. Nah, baru huruf shin nih agak terbuka kalau huruf shin, karena harus ada aliran udara yang keluar, seperti itu ya. Oke, huruf shin makrojnya sama masih di tengah lidah bertemu dengan langit-langit, seperti itu ya. Nah, kalau tadi huruf jim itu benar-benar nempel, full nempel gitu ya, nggak boleh ada yang terbuka. Nah, huruf shin ada rongga sedikit, seperti itu. Ada rongga sedikit yang keluar. Tujuannya apa? Tujuannya agar aliran udara bisa keluar. Ya, seperti itu. Ya, aliran udara itu bisa keluar. Begitu, karena huruf shin itu pasti memiliki aliran udara. Seperti itu ya, dan maksudnya ini tengah lidah bertemu dengan langit-langit atas masih ya, langit-langit tengah atas masih di situ juga, seperti itu. Cuma bedanya ini agak renggang sedikit, seperti itu ya. Dan yang harus diperhatikan di huruf shin adalah pertama, jangan memonyongkan bibir, jangan sampai shi, seperti itu ya, shi ya, shi. Yang kedua, menyebar aliran di mulut ya. Ingat, ketika penyebutan huruf shin, nah udara tuh benar-benar nyebar di mulut ya. Nah, seperti itu ya. Jadi nggak dikeluarin, nggak sha. Maksudnya adalah menyebarnya di mulut. Sha, seperti itu ya. Dan yang ketiga, huruf shin itu bukan sya ya, bukan sya. Ingat, bukan sya. Seperti itu ya. Nggak ada ya-nya. Shin ya shin, seperti itu. Ya, karena ya contoh, makanya saya kenapa agak tidak setuju ya kalau misalkan teman-teman belajar melalui Latin. Saya lagi, jangan belajar melalui Latin karena tidak huruf alfabet tidak mewakili huruf hijaiyah, seperti itu ya. Perbedaannya banyak begitu ya. Nah, ini huruf shin seperti itu. Itu hal yang harus diperhatikan, huruf shin seperti itu. Pokoknya sebenarnya kalau huruf shin ini gampang ketika teman-teman bisa menempelkan, maksudnya bisa menaikkan tengah lidah ke langit-langit, kemudian kasih rongga sedikit dan menyebarnya aliran udara di mulut, itu shinnya pasti bagus tuh, shin. Seperti itu. Saya ini contohin sekali dulu ya. Syashi shubash. Nah, seperti itu ya. Ingat, menyebar aliran udara di mulutnya itu lebih harus diperhatikan. Seperti itu. Sekali lagi. Syashi shubash. Nah, seperti itu ya. Begitu. Coba silakan teman-teman yang mau praktik langsung raise hand. Saya akan mendahulukan yang on cam dulu. Ya, Rina Jaksel. Sasi subas. Nah, itu masih ke ujung lidah. Jadinya sa. Tengah lidah yang nempel. Tengah lidah ya, yang ditempelin adalah tengah lidahnya. Sya. Nah, seperti itu. Coba ulangi lagi. Sasi. Belum. Itu masih ujung lidah. Jadinya sa. Kalau Bu, siapa tadi? Ya Bu sama tadi barusan. Nah, kalau Bu Rina masih sa ke depan. Yang gerak ini ujung lidah, sa, jadinya sa. Jadinya sasi. Yang gerak ingat tengah lidah. Tengah lidah naikin seperti itu ya. Sya, yang nempel bukan yang gerak, yang menggerak bukan ujung lidah, tapi tengah lidah kita. Sya, coba sya dulu, sya, shi, ya lumayan tuh, shu, nah, bash, lagi bash, ya oke. Sedikit ada perubahan, harus dilatih lagi seperti itu ya. Tadi ingat ya Bu Rina masih salah di huruf shin-nya seperti itu. Jadi harus banyak latihan lagi ya. Ingat yang nempel adalah tengah lidah ke langit-langit, bukan ujung lidah yang gerak seperti itu ya. Oke, lanjut. Baihaqi. Di unmute dulu. Syashi subash. Oke, masalahnya sama kayak Bu Rina juga nih. Ya. Ini masih ujung lidah yang nempel ke gigi seperti itu ya. Tapi ingat tengah lidah yang naik ke langit-langit. Jadinya sya. Coba sya.
sha, Lagi, sha, munduran lagi. Sya. sha, sha, Nah, sha, itu masih ke ujung sha, lidah. Nah, jadinya sa sha, gitu, jadinya sha, sa. Harusnya coba sebarkan aliran udara juga. Sya. sha, sha, Hmm, sha, masih belum. Coba kasrohnya, shi. shi, Belum juga. Coba domahnya, shu. shu, Bash. shu, bash. Oke. Kebanyakan nih penyakitnya ternyata nyasar ke huruf sin. Ya, itu masih huruf sin ya. Pak Beheki masih di huruf sin. Harusnya tengah lidah ya, tengah lidah kita naik ke langit-langit. Seperti itu. Jadi harusnya sya, sya. Nah, jelas. Nih bedanya, mana bedanya sa dengan sya? Seperti itu. Jadi harus bisa membedakan begitu ya. Nanti dilatih lagi karena nggak cukup latihan sekali seperti itu. Sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman semuanya yang merasa salah, ingat salah itu wajar. Begitu ya. Yang penting belajar aja, mau belajar. Lanjut. Reni, Evnita. Sha, shi, shu, bash. Oke, bagus. Lanjut. Hayati. Sha, shi, shu, bash. Oke, bagus. Nah, ini udah bagus nih, udah pada bagus. Mantap. Lanjut. Nazwa. Syaharani. Sha, shi, shu. Sha, shi, shu, bash. Nah, ini masih kesentuh ya-nya ya, jangan sya. Jadi kedengaran mana yang sya real, mana yang sya. Nah, itu kedengaran. Coba sekali lagi. Sha, shi, shu, bash. Oke. Nazwa masih bergantung kepada huruf ya-nya itu ya. Baru apa namanya? Baru agak benar kalau ditambah ya, tapi itu masih salah seperti itu. Jadi latihan lagi. Lanjut. Wahidah. Sha, shi, shu, bash. Oke, bagus. Lanjut Ulfi. Sha, shi, shu, bash. Oke, bagus. Lanjut Irma Riana. Sha, shi, shu, bash. Oke, bagus. Saya Sandi akan mengutamakan yang on cam dulu ya. Siska Pristiana. Sha, shi, shu, bash. Udah agak benar gitu kan. Tinggal mundurin lagi. Coba mundurin lagi. Sya ke sya. Tadi masih sya. Sha. Sha, shi, shu, bash. Oke, masih ya. Belum ada perubahan. Tinggal teman-teman pundurin lagi ya. Tadi Bu Siska tinggal dipundurin lagi. Seperti itu. Soalnya masih sya, shi. Nah gitu. Bukan sya. Gitu. Sha, sha. Oke, nanti dilatih lagi ya. Lanjut, Yuli Anggra ini. Sha, shi, shu, bash. Oke, bagus. Lanjut, Mirah. Sha, shi, shu, bash. Oke, bagus. Lanjut, Tri Balikpapan. Sha, shi, shu, bash. Oke. Lanjut, Lisa Melia. Sha, shi, shu, bash. Oke, ini juga masih butuh bantuan ya ya. Ingat jangan ditambah ya. Jangan sya ya, tapi langsung sya. Begitu. Lanjut, Musrifah. Sha, shi, shu, bash. Masih nyasar huruf sin ini ya, jelas sekali. Tengah lidah, ingat tengah lidah ketemu langit-langit. Yang nempel tengah lidah, bukan ujung lidah. Teman-teman harus bisa ngerasain mana sih yang nempel gitu. Kalau sa, seng, nah itu ujung lidah kita yang nempel. Sa. Yang benar adalah tengah lidah. Sya. Seperti itu. Kedengarannya harus seperti sya. Jangan sampai sa. Gitu, coba ulangi lagi. Sya, shi, shu, bash.
Syashi Subas. Oke, masih belum ya. Nanti dilatih lagi. Lanjut, Nisa Medan. Nisa. Syashi Lanjut, Ai Kurniawati. Syashi Subas. Sedikit lagi, sedikit ke belakangin lagi. Syashi Subas. Masih syashi. Nah, masih di situ. Belum ke belakang lagi. Kalau misalkan ke belakang lagi sedikit aja itu udah bagus. Ya, nanti diperbaiki lagi. Lanjut, Adinda. Syashi Subas. Oke, bagus. Lanjut, Ugi. Syashi Subas. Oke, bagus. Lanjut, Widya. Syashi Subas. Masih nyasar ke huruf sin. Masih sasi, subas. Yang benar adalah ingat sekali lagi tengah lidah ke langit-langit. Ya, pastikan rasakan tengah lidah ketemu langit-langit itu dirasakan ya. Sya, tuh, sya. Seperti itu. Ya, nanti dilatih lagi. Lanjut dulu. Arif Firhandika. Sasi Subas. Masih ya, sama kayak yang lain. Masih nyasar ke huruf sin ternyata ya. Masih belum ke tengah lidah, itu masih ujung lidah yang gerak ya. Ingat tengah lidah, sya, sya. Coba sekali lagi, sya. Sasi Masih Subas. masih sasi, yang gerak itu ujung lidah, belum tengah lidah. Ya ingat tengah lidah. Ketika teman-teman makrosnya benar, maka terdengarnya sya, sya tuh, sya. Gitu, bukan sa. Begitu ya. Oke, nanti latih lagi. Oke, sekarang giliran yang pada Opkem. Siti Sulaiha. Syashi Subas. Nggak usah dikehidungin ya, jangan sya, nah gitu. Biasa aja sya. Sok ulangi. Syashi Subas. Oke, beberapa ada yang masih keliru gitu ya, nyasar ke huruf sin, diperbaiki lagi. Lanjut Syahida. Syashi Subas. Oke, lumayan. Maaf tadi Miyoshi. Syashi Subas. Oke, bagus. Lanjut Indah. Syashi Subas. Oke, bagus. Lanjut Rizkyati. Syashi Subas. Oke, bagus juga. Lanjut Rista. Syashi Subas. Oke, lumayan. Lanjut Nursia. Syashi Subas. Jangan ingat, jangan dibantu ya, jangan shiu. Coba ulangi lagi. Syashi Subas. Nah, begitu. Lanjut Anita dari Malang. Syashi Subas. Oke, lumayan. Lebih santai aja ya, lebih rileks, jangan tegang gitu. Umu Kulsum. Syashi Subas. Oke, bagus. Lanjut Hana, Sukabumi. Syashi Subas. Oke, bagus juga. Asni Aulia. Syashi Subas. Masih belum, ya masih nyasar huruf sin. Ya, ulangi lagi, jangan dibantu ya. Syashi Jangan Subas. jangan syia gitu, jangan langsung sya. Sa. Nah, kan masih sulit, berarti makrosnya belum nempel. Seperti itu ya. Ketika teman-teman huruf shinnya belum benar gitu kan, ditambah ya oke benar, tapi ketika dihilangkan ya-nya ternyata masih salah, seperti itu ya. Latih lagi, lanjut. Novi.
Shashishubas. Oke, lumayan. Lanjut Bujang. Shashishubas. Belum. Ini masih nyasar ke huruf sin. Ya, ingat tengah lidah ketemu langit-langit. Tengah lidah. Pastikan teman-teman tengah lidah teman-teman naik ke langit-langit lagi. Coba ulangi sekali lagi. Shashishubas. Masih belum. Ya, nanti dilatih lagi. Lanjut Maina. Shashishubas. Belum. Ya, masih belum. Itu masih ke huruf sin. Ya, ingat huruf shin. Ini huruf shin. Gitu. Lanjut. Evan. Shashishubas. Masih ke huruf sin juga ini ya. Jangan sa, tapi tengah lidah. Ya, coba tengah lidah teman-teman tempelin ke langit-langit. Sya, jadinya sya. Coba lagi. Udah nyerah. Ya udah nyerah. Nanti. Ratna. Shashishubas. Oke, bagus. Lanjut terakhir Ana Nur Hasanah. Ana Nur Hasanah ada? Enggak ada. Oke, lewat. Shashishubas. Oke, bagus. Oke. Dari praktek teman-teman ternyata kebanyakan salah. Sandi nggak banyak bakal nyasar ke huruf sin. Ternyata kebanyakan dari teman-teman adalah nyasar ke huruf sin ternyata ya. Malah ke ujung lidah. Ini masih di tengah lidah ya teman-teman. Jadi huruf sin itu ada di tengah lidah. Ketemu langit-langit. Ada alin udara yang menyebar gitu. Jadi suara sebarannya. Nah begitu ya. Harus ada seperti itunya. Karena itu sifatnya gitu ya. Huruf shin. Begitu jadinya shashishubas seperti itu. Dan tadi ya masih ada beberapa dari kita yang menambahkan huruf iya. Jadinya sya gitu ya. Sya. Nah gitu. Sya, shi, shu. Nah seperti itu. Jangan digabung seperti itu. Nah, baru kita membahas ini yang paling mudah gitu ya. Yang paling mudah adalah huruf ya. Begitu. Nah, kalau huruf ya masih tengah lidah bertemu dengan langit-langit tengah atas. Tapi ini agak dibuka lebih lebar lagi dibanding huruf shin seperti itu ya. Dan ini ya-nya ghairu maddiyah. Kalau tulis tuh di bawah ya ghairu maddiyah. Nanti ada bahasan ya maddiyah. Ini ya bukan maddiyah dan ini termasuk yang mudah gitu. Dan ini ya yang harus diperhatikan teman-teman ketika menyampaikannya rileks saja ya yu bai dan jelas ketika berharokat nih apalagi di ketika kasroh banyak orang yang ketika membaca kasrohnya ya i gitu bukan yi harusnya kan yi bukan yi banyak dari kita ya i nah gitu ya yu bai seperti itu ya dan termasuk huruf yang lain huruf yang mudah gitu ya huruf ya ini termasuk yang mudah dan huruf ya ini saya rasa teman-teman nggak usah praktek karena termasuk yang mudah ya, yi, yu, bai. Yang harus diperhatikan adalah tadi huruf iya-nya ketika kasroh, yi harus jelas yi bukan yi. Dan tadi huruf lain ya, bai. Nah seperti itu ya, jangan teman-teman nyebutnya bai seperti itu. Karena ada nih dari kita ngajinya contoh ya sukun sebelumnya didahului oleh huruf yang berharokat fathah maka dia akan menjadi lain. Aro'aitallazi begitu aro'ai. Nah, dari kita banyaknya salahnya adalah ketika ya sukun yang lainnya malah aro'aital nah gitu aro'ai. Jadinya bukan ai. Gitu padahal harusnya ai seperti itu ya. Ketika teman-teman nanti ketemu ya yang sukun sebelum berharokat fathah ingat ada huruf lain. Gitu aro'aitallazi seperti itu contohnya begitu ya. Oke, untuk malam hari ini Sandi cukup sekian. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang dapat koreksi, yang Sandi katain salah segala macam. Mohon sekali lagi teman-teman bisa menerima hal itu. Jangan pundung, jangan malah minder, nggak mau ikutan lagi. Jangan sampai seperti itu, ya. Dan bagi teman-teman semuanya harus sering latihan.
harus sering latihan seperti itu agar lidahnya mudah seperti itu ya. Untung banget teman-teman ngaji di join di ngaji itu gampang, akhirnya tahu kalau ternyata pembacaan huruf shinnya atau huruf apanya tadi seperti itu ya. Makanya teman-teman harus memiliki ada keinginan untuk memperbaiki diri, memperbaiki seperti itu bacaannya. Dan insya Allah semuanya pasti bisa seperti itu, dan semuanya harus bisa seperti itu ya. Baik, semoga bermanfaat. Sekali lagi Sandi pesan kepada teman-teman semuanya, jangan sampai pundung teman-teman ketika melakukan salah itu wajar seperti itu. Makanya banyakin praktek ya, begitu. Ya, Sandi serahkan kembali ke moderator. Silahkan. Masya Allah, tabarakallah. Syukran